Yuk, kita pemanasan. Pretest. Yes. Monggo, selamat mengerjakan. Tiffany, belakangnya siapa? Adikmu. Iya, Teh, Masya Allah. Mirip banget deh. Teman-teman terbiasa ya sama puisi, kayaknya bisa. Makanya puisi aja deh, nggak apa-apa gitu ya. Yuk, ada 3 orang lagi nih yang belum. Zirli. Oke. 2 orang lagi. Zirli sama Ali. Ali tuh udah ada. Bisa dikirim lagi linknya. Ini malah masuk di mercusuar Uzo. Oke, Viv. Nih, coba. Kalau nggak bisa, kabarin lagi ya. Sama Teh masuk di mercusuar. Coba Alfib copy, jangan diklik copy, terus masukin ke Google Chrome langsung. Nggak bisa buka link pretest, tapi cuma Alfib aja. IPA 5. Kenapa, Miss? Oh my God. Berarti emang
Sudah bisa tes, sudah bisa. Oke, selamat mengerjakan. Sudah, Teh. Teh Debbie, Ya. katanya Adani izin ke sekolahnya. Oh, oke. Kasih. Ya. Baru. Oh my God. Semenjak kapan Mati? Semenjak yang sama Miss itu, dia hari Jumat kemarin kan saya ketemu mereka. Oh. Berarti baru hari ini dia pakai kacamata benar. Tapi kacamata anti radiasi. Waduh, gara-gara Miss. Enggak, emang udah dari mulai Zoom ini matanya tuh sering pusing. Ya ampun. Nggak maju-maju deh, Teh. Apa ya? Itu ngerjain soalnya lama anak-anak. Iya sih. Mungkin harus loading mengartikan gitu loh, Miss. Kok 19? 20 poin, Neng.
Penggunaan perpanjang tepat ada kalimat kalau perkuburan, percetakan, cetak, pemukiman, peram, Kayaknya butuh waktu lebih ya teman-teman ya. Siti Nurhalizah, ayo sih. enggak waktu kemarin. Ya, makasih teh. Rindi. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, Kori tunggu yang lain ya. Kori sama Ahmad, sama Nita tunggu ya. Iya, makanya Miss dari tadi lihat perolehan skornya Kori. Aduh, ini gimana? Ya udahlah ya. Oh. Ya udah, nggak apa-apa.
Oke. Dan ya, waktunya sudah habis. Oke, kita lihat perolehannya ya. Oke, teman-teman sambil kembali ke Zoom ya. Miss cek dulu. Wah, alhamdulillah Zirli cuma salah satu, mantap. Tes. Kedengeran suara Miss ya? Miss kasih tahu dulu perolehannya ya. Zirli salah satu Zir, mantap Zir. Alifah salah 2. Hasya, kenapa? Kenapa dah? Oh, oke. Hasya, terus Nita, Zamzami, kenapa Zamzami? Susah ya Zam? Susah Zam? Hah? Susah. Ya udah nggak apa-apa. Zamzami, Marni gimana Marni? Marni, kelihatan nggak tadi? Susah. Oke, Kori gimana Kori? Kori, jadi susah juga. Sama Siti Nur Azizah. Gimana? Hah? Soalnya, aduh, itu sarapan pagi loh. Sarapan pagi. Jadi, sebentar, Miss, gini, oke, videonya dimulai dulu. Oke. Nah, makanya Miss bilang, semangat teman-teman gitu ya. Di situ makanya Miss bilang, oke, sok, nih, Miss tanya lagi Zirli nih. Tinggalkan Ayah nggak sih? Zirli, di-on-in dong speakernya, Zir. Gimana, Zir? Kamu cuma salah satu loh, Zir. Mantap. Gimana? Oke. Tapi Zirli udah tahu ya tentang preceding sama following. Oke. Sekarang kira-kira dari yang teman-teman tadi pretest ya, teman-teman kira-kira kita mau ngebahas apa hari ini? Oh, barusan tadi Miss ngomong, ayo. Ngebahas apa kita hari ini? Preceding following. Apa itu preceding following? Paragraph or sentence. What is that? Oke, betul banget tuh. Siti Nur Azizah ya. Nah, pertanyaan Miss, kalau yang mengikuti paragraf selanjutnya, namanya apa itu? Following, oke. Kalau yang Oke, karena ya udah. Sebelum paragraf pertama, namanya apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi begitu nggak teman-teman jawabnya? Udah on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita langsung ke materi. Siapa tuh yang kira following semua? Zamzami ya, siapa? Hasya. Oke, nah. Miss langsung share screen aja kayaknya ya. Sebentar ya. Oke, ini dia. Kasih tahu kalau misalnya suaranya nggak jelas, layarnya nggak ada, kasih tahu. Dan kalau bisa, kalau misalnya saya nggak baca chat, ada yang ngebilangin, misalnya ada yang ngechat nih, Teh, dia ngechat misalnya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang bentukan kata dan penulisan. Ini ada di materi sebelum-sebelumnya. Bentukan kata itu imbuhan ya. Proses pembentukan kata. Kemarin kan ada 5 prosesnya. Yang pertama itu imbuhan, yang kedua itu penggabungan kata dasar dengan kata dasar, yang ketiga penggabungan kata dasar dengan imbuhan, dengan apa ya, bukan imbuhan, dengan morfem terikat, terus yang satu lagi pengulangan, yang satunya lagi tentang akronim. Oke. Nah, sekarang imbuhannya itu lebih ke arti imbuhan. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kalau ada arti me itu artinya apa sih gitu? Apa aja arti me kayak gitu. Nah, di sini mungkin akan banyak ya kalian baca dan lihat gitu karena nggak ada yang diterangkan di sini, cuman
kakak cuma ngasih tahu aja, ini loh, ini tuh artinya bisa ini gitu. Jadi saya agak ini sih, effortless. Nah, pertama itu ada arti imbuhan menasal. Menasal itu kan banyak ya. Nah, artinya bisa yang pertama tuh bermakna melakukan perbuatan. Nanti kalian catatnya diringkas aja ya, karena ini akan banyak banget materinya. Yang pertama, imbuhan itu dapat melakukan perbuatan, contohnya mengambil, terus menjual. Bisa juga mengandung kata menjadi atau dalam keadaan, misalnya menurun. Bisa menjadi turun, bisa dalam keadaan turun, melonjak gitu. Kalau nggak ngerti, bilangnya langsung. Terus, kok ini contohnya pada di sini. Mengandung makna membuat, menyate, menggambar, kayak gitu bisa juga. Nah, nanti ada padanannya gitu. Ketika mana sih yang menyatakan membuat dengan menyatakan melakukan sesuatu itu akan beda gitu. Terus yang keempat, mengandung makna membuat dengan alat. Nah, berarti ingatnya adalah coba ini kata dasarnya apa? Sabit. Oh, sabit itu apa secara KBBI? Oh, artinya itu alat untuk tahu nggak? Motong rumput. Berarti kalau ditambah awalan menasal, menyabit, berarti itu bermakna membuat dengan alat. Menyangkul juga sama. Lalu ada mengandung makna menuju. Contoh kalimatnya, contoh katanya melaut, menepi, mendarat. Berarti mendarat tuh dari udara menuju darat gitu. Terus mengandung makna memberi. Contohnya menandai, menopang, menomori, menaburi juga sama. Terus mengandung makna mengeluarkan. Contohnya membuih, menyanyi. Tuh. Kecepatan nggak? Selanjutnya ada mengandung makna membuat kesan, mengalah, membisu. Itu berarti harus dari kata sifat, kalah. Bentar, kalah itu. Paragraf sebelumnya or preceding what might be the subject of the preceding paragraph. Katanya ada kata might be. Kira-kira yang memungkinkan subjek itu bisa dibilang oke, mengandung makna kesan. Paragraf sebelumnya itu apa? Terus yang kedua, aneh banget sih. Yang selanjutnya ada mengandung makna seperti, contohnya merajalela, seperti raja. Terus membabi buta, berarti berlaku seperti babi buta. Jadi babi buta tuh rusuh gitu. Terus selanjutnya arti imbuhan maknanya ada yang satu mempunyai. Kalau contoh makna imbuhan yang berarti mempunyai, imbuhan misalnya beratap, berarti rumah itu mempunyai atap. Beranak, berarti orang itu mempunyai anak. Berhasil, berarti orang itu mempunyai hasil. Atau sesuatu itu mempunyai hasil. Yang kedua, imbuhan itu juga berarti mengeluarkan. Contohnya bertelur, berarti mengeluarkan telur. Berbau, berkata, mengeluarkan kata. Nah, untuk bisa cepat tahu gitu, oh ini berkata, oh ini tuh berkata tuh mengeluarkan. Kan itu tuh perlu kalau misalnya kita belum terbiasa tuh agak loading kan ya. Tapi kalau udah terbiasa, kita tuh akan langsung set, oh ini artinya mengeluarkan, set, ini artinya ini, set, ini artinya cepet gitu. Makanya harus benar-benar sering dilatih. Terus menyatakan sikap mental atau keadaan makna dalam keadaan, contohnya berbahagia. Nah ini berarti kaitannya dengan perasaan, kata sifat, bahagia, bersedih, bernostalgia, dalam keadaan nostalgia. Wis, udah kayak Raisa. Terus mengandung makna berjumlah, berempat, bertiga, bersepuluh, berseratus.
Terus mengandung makna menggunakan, bersepeda, berbaju. Itu mengandung makna menggunakan. Terus mengandung makna menjadi, bertamu, berpisah. Menjadi tamu, menjadi pisah. Terus yang selanjutnya arti imbuhan ada yang maknanya superlatif alias paling, ada yang maknanya tidak sengaja. Nah, kalau yang superlatif itu contohnya tercantik, tertinggi, terbaik, terkeren, luar biasa, Allahu Akbar gitu. Terus yang kedua tuh tidak sengaja, tertidur, tertunduk, terpaku dan membisu. Apaan sih? Pokoknya itu ya, tertabrak. Terus ada mengandung makna di. Jadi salah satu kan ada kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu bisa dibangun oleh imbuhan di. Nah, selain imbuhan di bisa juga oleh misalnya tercium. Berarti kita harus objek dulu kan. Misalnya sampah tercium hingga ke, misalnya kayak gitu. Bau sampah tercium kan, atau tercapai. Nilai 100 berhasil tercapai oleh, misalnya oleh Debbie gitu. Nah, itu berarti subjek, predikat, objek, predikat, subjek gitu. Alias struktur kalimat pasif. Terus mengandung hasil tindakan juga, tersebar, terpecah. Itu bukan berarti dia nggak sengaja disebarnya, bukan. Bisa juga sih, cuman gimana konteks. Nah, kalau yang tersebar itu berarti sudah disebar gitu. Terpecah berarti sudah dipecah, bukan berarti nggak sengaja, tapi nanti dibedakannya mana yang nggak sengaja, mana yang merupakan hasil itu dilihat dari kalimatnya. Gitu. Terus menyatakan sasaran mempunyai makna yang ini imbuhan imbuhan penasal. Penasal itu banyak kayak peng, pen, pe, sama penge. Nah, yang pertama artinya menyatakan sasaran atau mempunyai makna orang yang misalnya diapain gitu. Contoh, petatar berarti orang yang ditatar. Pesuruh berarti orang yang disuruh. Penari berarti orang yang menari gitu. Terus menyatakan, penari mah maksudnya ke sini, Deng. Sorry. Pesuruh berarti pesuruh. Orang yang disuruh, pesuruh. Ya, mungkin kayak gitu ya, belum nemu lagi contoh yang ini. Sekarang selanjutnya menyatakan pekerjaan atau profesi. Pengajar, perawat, pelaut, petani, penyanyi. Terus menyatakan sifat mengandung makna orang yang bersifat. Misalnya sifatnya orang itu marah, pemarah, pemalas, pemaklum, penggembira, periang misalnya. Bisa juga menyatakan alat, pemukul, penggaris, Nah, kalau menyatakan alat biasanya dia harus kata kerja. Kan kata kerjanya pukul ya. Itu pukul itu kan kata kerja. Nah, berarti untuk melakukan pukul, kalau ada alat untuk melakukan pukul artinya pemukul, pakainya pemukul. Pengering. Kering itu kata kerja. Bentar, ini KBB-nya belum terdownload, pengen ngecek. Setiap ngomong tuh kadang suka, ketika saya ngomong, itu tuh kata kerja, itu tuh kata benar, suka pengen ngecek lagi, takut salah. Makanya kalau kalian misalnya punya KBBI dan mau ngecek, boleh banget. Oke. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau melukis langsung kita aplikasikan. Gitu ya. Kita bahas soal. Oke. Itu ya. Terus menyatakan alat gitu. Terus imbuhan sekarang. Menyatakan satu. Contohnya seekor. Satu ekor. Sebutir. Seorang. Sejam. 1 jam berarti. 1000, 1000 berarti. Nah, mengandung makna seluruh juga. Serumah, sekampung. Nah, tapi jangan sampai ketukar sama yang selanjutnya nih. Mengandung makna sama-sama, sepermainan, seperjuangan.
atau mengandung makna sama dengan setinggi, selebar. Nah, mengandung makna sama-sama itu sepermainan, sekampung. Sekampung bisa maknanya seluruh kampung, bisa maknanya sama-sama kampungnya. Kampung saya sama kampung seseorang, misalnya sama. Sekampung, saya sekampung dengan dia, sama kampungnya. Misalnya perayaan 17-an dirayakan sekampung, berarti seluruh kampung gitu. Gimana konteksnya nanti? Mengandung makna sama dengan ya, biasanya dengan ukuran kayak setinggi, selebar, seenaknya, semaunya, mengandung sama dengan. Terus mengandung makna menyatakan waktu, sesudah, berarti sudah, selagi, setiba, gitu. Terus makna imbuhan akhiran an, mengandung makna tempat, contohnya pangkalan, kubangan, terus apa lagi ya? Pangkalan, kubangan, solokan. Pengen ngecek jadinya, tapi KBB-nya belum ada. Ada yang bisa nggak? Oke, kita lihat di paragraf terakhir dulu deh. Sedih. Certain foods and drinks like tomato products, alcohol, citrus, coffee, and fatty or Oke lah, lama. fatty. Do you know what is fatty? Oke, selanjutnya mengandung makna alat. Timbang. Timbang tuh pekerjaannya. Kalau pakai an berarti alat, sama kayak timbangan, ayunan. Terus apa lagi ya? Waduh, bentar. Nggak usah satu diterjemahin, tapi kalian tahu, oh makanan-makanan ini dia bisa membuat nyeri di dada. Selanjutnya mengandung makna cara, didikan, berarti cara mendidik. Pimpinan, pimpinan juga bisa bermakna seseorang ya, misalnya dia salah satu pimpinan. Nah, itu juga bisa menyatakan seorang pimpinan, tapi bisa juga dia pimpinan dari dia pimpinan apa ya contohnya? Dia pimpinan si A misalnya. Bisa juga. Kalau yang cara memimpin pimpinannya kurang baik misalnya, berarti cara memimpinnya. Terus mengandung makna akibat atau hasil perbuatan, contohnya hukuman. Nah, itu berarti akibat dari dia melanggar hukuman, balasan. Terus mengandung makna sesuatu yang misalnya catatan berarti sesuatu yang dicatat, suruhan berarti sesuatu yang disuruh. Terus mengandung makna seluruh juga bisa, misalnya lautan berarti seluruh lautan, sayuran berarti kumpulan sayur, buah-buahan, sekolahan. Tapi gimana konteks juga sih nantinya. Nah, selanjutnya kita ke fungsi. Fungsi prefix itu imbuhan ya. Prefix itu awalan. Misalnya awalan me sama ber itu fungsinya membentuk kata kerja aktif. Contohnya memukul. Berarti dia aktif gitu ya. Memberi, membaca. Terus fungsi berarti ini yang berfungsi sebagai kata kerja aktif asalnya si kata dasarnya emang kata kerja, kayak baca. Baca itu salah satu kata kerja gitu. Kategorinya baca itu kata kerja. Nah, ditambah imbuhan membaca, jadinya aktif. Jadinya berarti sedang dilakukan. Termasuk yang ber juga. Yang kedua, fungsi awalan ter dan di. Nah, membentuk kata kerja pasif. Dibeli, dibaca, dicerca, dipuja. Kalau yang ternya misalnya terbeli, tercantik, tertinggi gitu. Terus yang prefix ke berfungsi pembentukan kata bilangan, tingkatan, dan pembentuk kata bilangan kumpulan. Contohnya ketiga, kedua, keempat, dan seterusnya. Berarti ke itu ke juga maksudnya kalau sebelumnya saya pernah bilang ke itu nggak boleh membentuk kata
ketidaksengajaan, karena ketidaksengajaan itu diutarakan oleh cuman karena itu suatu kesalahan ya, cuman bisa juga itu ada di soal. Kenapa? Karena kita menggunakannya di bahasa sehari-hari atau cakapan. Nah, di bahasa cakapan berarti ya ikutin aja. Kalau misalnya di soal ada yang misalnya kesenggol, padanan kesenggol pada kalimat tersebut setara dengan ada pilihannya di bawah, ya udah pilih aja gitu ya. Berarti ketidaksengajaan. Cuman kalau misalnya secara benar atau enggak, baku atau enggaknya, mending pakai yang aja, karena yang ke itu dia ini apa? Bahasanya bahasa cakapan, bukan formal. Terus selanjutnya yang ini. Fungsi prefiks berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Laut juga kata benda sih. Cuman lebih ke orangnya mungkin ya. Pedagang, pembeli gitu. Dagang itu atau dagang beli itu kata kerja. Dagang beli itu kata kerja. Ketika pakai imbuhan pem berarti jadinya kata benda gitu. Terus awalan pe juga sebagai pembentuk kata benda dan kata sifat, misalnya penyanyi, pemaklum, penggembira gitu. Kalau kata benda jadinya yang penyanyi, penyapu. Kalau misalnya yang untuk kata sifat, pemaklum, penggembira. Kayak tadi udah dibahas sih, cuman ini lebih ke fungsinya banget. Fungsi itu kayak kata benda, kata kerja, kata keterangan, kata sifat yang kayak gitu. Terus fungsi prefiks per atau awalan per itu bisa membentuk kata benda maupun kata kerja. Misalnya perbuatan, perebutan, berarti itu untuk kata kerja. Kalau per kilogram, per jam, per detik, berarti itu kata benda. Terus fungsi se itu pembentukan bilangan ya. Sama kayak yang sebelumnya 10, 100, 1000. Terus fungsi prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja pasif, udah sih yang itu. Tercium, terbeli, terbawa, terangkat. Itu kata kerja pasif. Terus sisipan tengah R kata benda, misalnya gerigi. Kalau tengahan atau sisipan M berfungsi untuk kata sifat, misalnya getar jadi gemetar. Kalau infix L membentuk kata kerja, misalnya dari sidik jadi selidik. Gitu. Terus yang in juga, tengahan in bisa membentuk kata kerja, dari sambung jadi sinambung. Kayak putus-putus. Semuanya kah putus-putus? Coba tes. Bismillah. Lalu kabarin lagi ya kalau putus-putus. Masih kah? Kalau slide 25 bisa diulang putus-putus soalnya boleh. Slide 25 ya. Ini slide 25 ya? Diulang, bentar. Betul nggak? Miss tanya deh sama, nggak apa-apa ya Miss, Miss tanya sama Zirli lagi ya. Zirli. Kamu jawabannya apa, Zir? Yang the pursuit of happiness. Putus-putus. Ada orang nggak ya? Coba. Selanjutnya yang dia dari awal nih yang slide 25. Jadi ada sisipan infix tuh, sisipan atau tengah imbuhan tengah. Imbuhan tengah tuh yang R. Kalau yang R untuk membentuk kata benda, misalnya gerigi. Gerigi itu dari gigi. Gigi juga kata benda sih, cuman kalau gerigi lebih ke jamak bentuknya. Tekstur gigi atasnya kayak gitu-gitunya. Nah, itu gerigi. Terus fungsi infix sisipan tengah M. Misalnya fungsinya membentuk kata sifat, misalnya gemetar. Jadi dia bergemetar, tuh kata sifat. Dari getar juga, getar itu bentar cek dulu getar.
Getar. Getar tuh kata benda. Berarti kata benda membentuk kata sifat. Getar. Gemetar. Getarnya kata benda dikasih imbuhan sisipan tengah M jadi gemetar, gemetarnya jadi kata sifat kayak gitu. Terus yang L, fungsi L membentuk kata kerja. Misalnya selidik. Itu dari sidik. Sidik kita lihat ya, sidik kata benda apa gimana? Sidik. Sidik itu dia kata kerja. Kata kerja. Sidik itu di sini selidik sih. Selidik tuh kata kerja. Sidiknya itu kalau di sini lebih ke benar dan jujur. Mungkin dari bahasa Arab ya. Nah, berarti dia membentuk dari kata sifat menjadi kata kerja, selidik. Terus ada tengahan in, membentuk kata kerja juga dari sambung jadi sinambung. Nah, itu bisa aja sih artinya jadi ningkat gitu. Kalau misalnya sambung itu menyambungkan satu dengan yang lainnya, cuman menyambungkan aja gitu. Ketika dia ditambah tengahan in, sinambung jadi saling. Jadi ningkat gitu sih artinya tuh. Yang artinya cuman gini doang, sambung. Kalau sinambung gini, ngerti nggak? Pakai bahasa tubuh. Nah, terus akhiran masih bentar. Ada chat kah? Slide 25. Oke, kabarin ya kalau putus-putus lagi. Terus akhiran I. Akhiran I itu jelas ya untuk membentuk kata kerja. Misalnya lempari, jauhi, terus tandai. Tanda itu kan kata benda. Tambah akhiran I, jadinya kata kerja, tandai. Tandai. Ya. Terus akhiran kan, membentuk kata kerja juga. Jadi yang pakai akhiran kan itu kata kerja. Contohnya ambilkan, bawakan, matikan, nyalakan, dengarkan. Tuh. Biasanya membentuk kata kerja perintah sih kalau misalnya cuman akhiran kannya doang. Terus ada sufiks isme, membentuk kata benda. Misalnya monoteisme, radikalisme, mutualisme. Sebenarnya mutual juga kata benda ya. Cuman kalau isme tuh si maknanya jadi lebih meningkat yang artinya bersifat misalnya mutual, bersifat kemutualan gitu. Mutualisme. Terus ada akhiran wan, membentuk kata benda, pustakawan. Biasanya lebih ke manusianya ya. Perpustakaan kan kata benda dan itu nama bangunan. Ketika ada orang yang bekerja di perpustakaan, berarti pustakawan, wirausahawan, dermawan, warta itu berita kan. Ketika orang yang memberitakannya berarti wartawan. Terus wati itu biasanya untuk perempuan ya, berarti wan tadi. Sebenarnya kalau wan itu udah jadi general sih, bisa perempuan bisa laki-laki. Cuman kalau wati itu kayak benar-benar khusus untuk perempuan. Kayak biarawati, pragawati, karyawati, jomblowati. Itu jomblonya cewek. Terus ada wi, bersifat, kata sifat ya. Wi itu manusia, ditambah akhiran wi, berarti bersifat manusia. Maksudnya tuh mirip kayak manusiawi gitu. Saya mah ya ngikutin aja biar misalnya saya masih biar kelihatan manusiawi, berarti biar kelihatan kayak gimana sih manusia gitu, ciri-ciri manusia tuh kayak gimana, sifatnya kayak gimana, duniawi, kimiawi gitu, bersifat ya. Terus ada sasi, membentuk kata benda, organisasi, birokratisasi, urbanisasi. Urban itu kata benda. Bentar ya, coba cek. Ya, urban itu artinya berkenaan dengan kota. Itu adjektifnya atau kata sifatnya. Kata bendanya orang yang berpindah dari desa ke kota.
Berarti urban itu kata benda. Nah, ketika ditambah akhiran sasi, kata benda juga, cuman ningkat sih artinya. Jadi lebih bersifat secara keseluruhan gitu, urbanisasi. Lebih bersifat ke kota-kotaan gitu, atau mencoba untuk ya bersifat urbanisasi. Berarti misalnya kita menuju urbanisasi, berarti kita menuju ke proses ke kota-kotaan gitu. Selanjutnya ada akhiran is. Itu kata sifat sih. Misalnya agama. Agama jadi agamis. Terus ateis, hedonis, realistis. Berarti bersifat realistis. Akademis, aktivis, banyak lah. Terus akhiran iyah. Iyah juga sifat. Tapi kalau is ini tadi untuk lebih ke orang ya. Kalau iyah tuh lebih ke benda. Secara ilmiah, secara alamiah, harfiah gitu. Terus akhiran tas. Misalnya membentuk kata kerja benda, pubertas, sensitivitas, mobilitas, imunitas, kata benda. Terus konfiks me-i, gabungan me dan i. Itu membentuk kata kerja, menaiki, mematuhi, menjauhi. Kata kerjanya aktif juga. Terus akhiran konfiks ke-an, gabungan berarti ya. Membentuk kata benda, bisa membentuk kata benda, bisa membentuk kata sifat, bisa membentuk kata kerja pasif. Misalnya berarti kata kerja pasif itu bisa oleh ter, di, dan ke. Ini contohnya untuk kata benda itu ke-an, keramaian. Terus kedamaian. Terus membentuk kata sifat misalnya kecantikan, kekecilan, kesetiaan misalnya. Terus membentuk kata kerja pasif, kedinginan, kehujanan, kepanasan. Terus konfiks terkan, membentuk kata kerja pasif juga, terabaikan, tersakiti. Oh, tersakiti berarti ter-i ya, bukan terkan. Terabaikan, terpinggirkan misalnya. Nggak nyantai. Terpinggirkan. Terlupakan, pedih. Nah, lanjut ke konfiks atau campuran di dan akhiran i. Disakiti, dilukai, dikaruniai. Nah, jangan sampai ketukar sama yang in. Disakitin. Nah, kalau in nggak ada ya. Kalau in tuh akhiran in adanya i. Disakiti, dilukai gitu. Cuman kalau misalnya bahasa cakapan sehari-hari bolehlah asal temennya ngerti gitu. Kalau misalnya untuk baku tidaknya itu tidak baku, itu untuk bahasa cakapan kalau di akhiran in. Terus ada konfiks penasal dengan an, membentuk kata benda. Berarti yang akhirannya penasal tambah an itu kata benda. Penyatuan, pendapatan, penempatan, penyentuhan, apa lagi ya? Penyatuan, pendapatan. Udah. Terus pean juga, kan kalau misalnya yang penasal itu ada penasal, khusus penasal, ada yang pe aja. Beda sama menasal cuma punya satu. Nah, kalau yang pe aja, pe tambahan sama, dia juga membentuk kata benda. Nah, cuman biasanya kalau yang penasal tambahan tuh biasanya dia dari kata kerja menjadi kata benda. Kalau ini dari kata sama sih. Dari kata kerja menjadi kata benda. Tapi kalau di sini itu masih ada sifat ke kata kerjanya kalau yang di penasalnya. Saya penyatuan, pendapatan. Kalau ini pelarian lebih ke bendanya. Benda maksudnya lebih ke hasilnya gitu. Terus kalau yang peran, konfiks berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Contohnya persatuan, perserikatan, perpaduan, perseroan, pernyataan gitu. Udah deh.
Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo. Halo, halo. Halo. Kak, oh, bukannya itu yang udah ya? Hah? Serius? Iyalah kan kalian di mute. Hah? Dari tadi banyak yang nanya. Oh nggak di... gimana dong ya? Wait a minute. Dari tadi banyak yang nanya. Afif nggak ada suara Afif. Bentar ya. Coba saya perbesar dulu. Gimana nih? Partisipan video. Mikrofon, speaker. Tapi tadi bisa sih. Coba cabut dulu. Terus kalian nanti ngomong lagi tes. Siva belum ada suara. Ini udah sih. Dari video gitu. Video setting. Mute speaker. Hai. Kok enggak sih? Enggak masalah kalau di sini mah. Coba keluar dulu tuh ya. Tapi tadi suara saya masuk gak pas penjelasan? Siva nggak ada suaranya. Ya ada di chat aja. Ya Kak, oke. Keluar dulu ya. Kakak keluar dulu. Kalian jangan kemana-mana. Ini bentar keluarnya. Close record.